Ada hutan di mana pepohonan tidak hanya tumbuh, mereka juga saling terkait. Cahaya tidak turun, ia menyusup masuk. Setiap cabang, setiap akar, dan setiap bayangan tampaknya memiliki kemauannya sendiri. Di tempat-tempat ini, dunia tidak diatur oleh kecepatan atau kekuatan. Ia diatur oleh keheningan dan oleh sesuatu yang mampu beradaptasi tanpa terlihat. Mereka adalah hutan yang lembab dan gelap, terkubur dalam kabut ingatan dan waktu. Hutan yang hilang di antara barisan gunung, jurang, dan sungai yang tak terjangkau oleh mata manusia. Di kedalamannya, tak ada jalan setapak, tak ada kompas, hanya jejak yang ditempa oleh generasi-generasi hewan yang tak pernah perlu ditemukan. Yang tak terlihat tinggal di sana. Di tanah yang tergenang air, pasukan semut berjalan seperti mesin hidup. Mereka tidak membunuh demi kesenangan atau kejayaan. Mereka membongkar mayat dengan presisi pedang. Mereka membuat seluruh tubuh lenyap dalam hitungan jam, mengikuti proses yang belum pernah ditiru oleh peradaban manusia manapun. Jauh di atas, di antara dahan-dahan yang tinggi, siamang berayun. Lengannya yang lebih panjang daripada kakinya menjadikannya akrobat kanopi yang sesungguhnya. Ia dapat melakukan perjalanan melalui seluruh hutan tanpa menyentuh tanah, berkomunikasi dengan teriakan yang menempuh jarak bermil-mil dan menghilang sebelum siapapun dapat melihatnya. Lebih jauh ke utara, ketika musim gugur menyelimuti hutan-hutan beriklim sedang di Eropa, rubah merah muncul dari serasah daun. Ia tak menantang siapapun. Ia hanya menunggu. Ia mengikuti jejak serigala, mengumpulkan apa yang mereka tinggalkan, menyembunyikan apa yang ditemukannya. Ia bukan predator atau korban. Ia sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengetahui celah dalam sistem dan bagaimana cara hidup di dalamnya. Dan di hutan belantara dunia baru, tempat tumbuh-tumbuhan menutupi bumi dan kematian mengintai dalam bentuk tanaman merambat, serangga, dan lumpur, jaguar bergerak seperti bisikan. Dia tak perlu lari, dia membunuh dalam diam. Dan terkadang dia hanya menunggu orang lain melakukannya untuknya. Tak satu pun dari mereka menginginkan konfrontasi langsung. Tak satu pun dari mereka yang berambisi untuk memaksakan diri. Di dunia yang tersembunyi ini, kemenangan diraih dari balik bayang-bayang. Para protagonis dalam cerita ini tidak memaksakan kekuatan mereka. Mereka beradaptasi, mereka menunggu. Mereka membaca tanda-tanda hutan sebelum melangkah. Pemulung, oportunis, ahli strategi, mereka bertahan hidup di mana orang lain gagal tanpa perlu bertarung, di mana sinar matahari nyaris tak mampu menembus dedaunan, di mana kelembapan menyelimuti segalanya, dan setiap akar seakan menyembunyikan jebakan. Hutan tidak serta-merta menyerah. Kamu harus belajar membacanya. Kamu harus tahu cara menunggu. Tak ada jalan setapak, hanya bayangan. Pepohonan bagaikan pilar kuil kuno, dan tanah lunak yang menyerap langkah dan rahasia. Kehidupan di sudut Asia ini tersamarkan di antara tekstur, bulu yang meniru dedaunan, serangga yang meniru kulit kayu, predator yang menyatu dengan lanskap. Namun ada satu yang tidak hanya menghuni kegelapan ini. Ia mendominasinya. Dia tidak mengejar, dia menguntit. Dia tidak berlari, dia menunggu. Dan ketika dia memutuskan untuk pindah, sudah terlambat. Di antara akar dan bayangan, ular piton batik memperluas wilayah kekuasaannya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ia adalah reptil yang tidak membutuhkan racun untuk membunuh, karena senjata paling mematikannya adalah waktu. Dengan tubuh yang panjangnya dapat melebihi 6 meter, dan otot yang mampu melilit dan mematahkan rusa, ular ini adalah hasil evolusi senyap selama jutaan tahun. Kulitnya, yang berbalut pola berlian yang saling bertautan dan memukau, bukanlah hiasan, itu kamuflase murni. Di antara lumpur, dedaunan, dan akar, tidak ada cara untuk melihatnya sampai ia menjadi bagian dari dirimu.
Ular piton tidak berimprovisasi. Ia mengamati, mendeteksi panas, dan mempelajari pola. Ia bisa menghabiskan waktu berhari-hari di satu tempat, tak bergerak, menunggu sesuatu melewati ambang serangannya yang tak terlihat. Lalu, dalam kilatan senyap, ia meluncurkan dirinya dengan kecepatan yang memungkiri kesabarannya. Begitu rahangnya mencengkeram, tak ada jeritan, tak ada perlawanan berkepanjangan, hanya lilitan yang tepat dan mematikan. Darah berhenti mengalir, tubuhnya menyerah, tak ada ledakan atau belas kasihan, yang ada hanyalah perhitungan. Berbeda dengan rekan Amerika Selatannya, anaconda ular piton reticulated tidak membutuhkan perairan untuk bergerak secara efektif. Di hutan Asia, habitatnya adalah daratan. Ia bisa memanjat dan berenang, tetapi kerajaannya yang sebenarnya terletak di tanah, di antara akar-akar yang lembab dan semak belukar yang lebat. Matanya, tanpa kelopak mata, memantulkan cahaya dengan kilau redup, seperti patung yang diukir di batu kuno. Lidahnya yang bercabang mengumpulkan partikel dari udara, menerjemahkannya menjadi sinyal penciuman yang memandunya. Namun, untuk mempertahankan ketepatan itu, ular piton harus memperbarui dirinya secara berkala, melepaskan kulit usang yang tidak lagi sesuai fungsinya. Ketika kerusakan ini mulai terlihat, ketika tubuh mulai terasa berat, kusam, tidak bersemangat, maka tibalah saatnya yang tak terelakkan, pergantian kulit, sebuah ritual yang hanya dilakukan oleh reptil. Dengan gerakan lambat, ia mulai melepaskan diri. Ia menggesekkan kepalanya ke kulit kayu yang tajam, melilit dahan, dan meninggalkan sekujur kulit, seolah-olah muncul dari masa lalunya sendiri. Apa yang bagi orang lain mungkin merupakan luka karena itu adalah pembaruan. Seekor ular yang membangun kembali dirinya untuk terus bersikap tanpa henti. Ini bukan gambaran kekerasan yang riuh. Ini keanggunan dari sesuatu yang tak terelakkan. Suatu kekuatan yang tidak perlu berlari untuk mengejar. Dengan kulitnya yang baru, segar dan berkilau, ular itu semakin menyatu dengan bayangan tanah yang lembab dan akar-akar yang melilit. Hanya sedikit gerakan angin atau gemerisik dedaunan yang menunjukkannya. Sabar, tak bergerak, ia menjadi bagian dari lanskap serpihan lumpur dan gulma lainnya. Ia tidak menerjang maju atau mendekat dengan cepat. Mangsanya, seekor kelinci yang gugup dan waspada, mengabaikan ancaman yang mendekat tanpa suara, tanpa menyadari bahwa kamuflase barunya menyembunyikan predator yang tak pernah puas. Kelinci itu mendekat untuk minum dari genangan air yang hampir tak terlihat. Dengan kewaspadaannya yang menurun, percaya diri dalam ketenangan lingkungan sekitarnya. Lalu, perlahan tapi pasti, ular piton itu mulai mengintai. Riak lembut mengalir melalui tubuhnya, yang meluncur dengan irama yang menghipnotis, hampir tak terasa, menuju titik yang tepat di mana korban akan berada dalam jangkauannya. Dengan gerakan yang tepat, ular piton itu mengelilingi kelinci, meremasnya dengan kekuatan yang semakin besar, membungkusnya dalam pelukan maut yang tidak dapat dihindari. Tubuh mungil itu meronta sejenak, kakinya berusaha melepaskan diri, tetapi tak ada ruang, tak ada jeda. Tekanan terus meningkat tanpa henti, hingga tak satu otot pun bergerak. Dalam keheningan total itu, ular piton perlahan melonggarkan cengkeramannya, yakin bahwa kehidupan telah menyerah. Momen penyerangan bukanlah ledakan kekerasan, melainkan penutupan diam-diam dari jebakan yang sempurna. Sementara di bawah, di antara lumpur dan bayangan, pemburu ini memerintah dalam diam, jauh di atas wilayahnya. Dunia lain yang sama sekali berbeda terbuka. Dunia tempat cabang-cabang bersilangan, seperti jembatan terapung, tempat kehidupan tidak menyentuh tanah, dan tempat kecepatan diukur dalam lompatan, bukan lompatan. Tidak ada jalan, hanya ketinggian. Siamang, akrobat tak kasat mata, adalah spesialis mutlak dalam bergerak di tempat yang tak seorang pun bisa melakukannya. Termasuk dalam famili Hylobatidae, siamang merupakan primata kecil jika dibandingkan dengan kera besar, kerabat terdekatnya. Namun,
Meskipun ukurannya kecil, ia menebusnya dengan kemampuan beradaptasi yang mengagumkan. Setiap fitur anatominya dirancang untuk kehidupan jauh dari tanah. Lengannya yang luar biasa panjang mencapai panjang 1 meter, jauh melebihi panjang kakinya, suatu proporsi yang tidak dimiliki primata lain sejauh itu. Bahunya yang fleksibel memungkinkan rotasi penuh, memfasilitasi pergerakan cepat dan tepat antar cabang. Ketidakseimbangan yang tampak ini ada alasannya. Di darat, siamang kikuk dan rentan. Ia bahkan tak mampu melangkah tegak beberapa kali sebelum terpaksa berhenti, seolah-olah tanah sama sekali asing baginya. Namun begitu ia mencapai cabang, tubuhnya berubah. Ia bergerak dengan brakiasi, berayun dari cabang ke cabang dengan kelincahan, sehingga dapat menempuh jarak hingga 5 meter per detik dan melompat lebih dari 10 meter di antara pepohonan. Ia tak berlari, tak memanjat, ia melayang di atas ketinggian, dan jarang sekali gagal. Keterampilan ini bukan kebetulan. Di lingkungan ini, evolusi memberi penghargaan kepada mereka yang paling mampu beradaptasi dengan kehidupan di dataran tinggi. Di atas sana, buah-buahan lebih melimpah, predator langka, dan peluang lebih besar. Individu yang tidak mampu bergerak cepat atau akurat telah punah beberapa generasi yang lalu. Namun mereka yang selamat menyempurnakan seni ini. Tetapi bukan hanya tubuhnya yang beradaptasi dengan dunia vertikal ini. Suaranya juga merupakan bagian dari lanskap. Dilengkapi dengan kantung laring tiup di tenggorokannya, siamang mampu mengeluarkan suara yang dapat menjangkau jarak jauh di tengah hutan tersembunyi. Panggilan-panggilan ini, yang dapat didengar hingga 2 kilometer jauhnya, menembus vegetasi dan memperingatkan spesies mereka yang lain tentang wilayah, ancaman, atau area yang buahnya matang berlimpah. Dan ini bukan sekadar jeritan, siamang memiliki salah satu repertoar vokal paling kompleks di antara semua primata. Beberapa spesies bahkan melakukan duet yang terkoordinasi dan tepat antara jantan dan betina yang memperkuat ikatan pasangan dan menandai pendudukan teritorial. Ini adalah bahasa merdu yang membantu menghindari konfrontasi fisik dalam suatu lingkungan di mana suatu kesalahan, terjatuh, atau cedera berarti kematian. Struktur sosial siamang juga mencerminkan logika kehati-hatian dan efisiensi ini. Sebagian besar spesies membentuk pasangan monogami yang stabil, sesuatu yang tidak umum di antara primata. Organisasi ini tidak menanggapi rasa moralitas, melainkan pada strategi teritorial. Jantan dan betina beserta keturunan mereka lebih efisien dalam mengendalikan bagian hutan, menghindari konfrontasi, dan mengeksploitasi sumber daya yang tersebar di antara pepohonan. Ancaman utama mereka bukan berasal dari hewan lain, melainkan dari manusia. Deforestasi besar-besaran telah memecah habitat mereka, dan meskipun siamang menghindari tepi hutan terbuka tempat mereka menjadi rentan, mereka kehilangan wilayah setiap tahun. Namun, siamang telah berhasil bertahan hidup di sudut-sudut hutan Asia yang paling sulit dijangkau dan paling tinggi, sebab jika di lingkungan lain kekuatan dan kelicikan menentukan kelangsungan hidup, di sini kelincahan dan kehati-hatianlah yang menentukan. Hanya pada kesempatan langka, ketika pembukaan lahan yang tak terduga terjadi di hutan, atau ketika kekeringan mengosongkan kolam tersembunyi, siamang pun memberanikan diri turun ke bawah. Dengan langkah terukur dan senyap, ia melintasi tanah yang tertutup dedaunan, menyadari setiap bayangan yang bergerak, setiap suara yang dapat mengungkap identitasnya. Ini bukan tindakan impulsif, tetapi kebutuhan yang diperhitungkan, tindakan kehati-hatian yang dipaksakan di wilayah yang tidak memaafkan keberanian. Meskipun ia mungkin ahli dalam hal sembunyi-sembunyi dan tidak terdeteksi oleh predator darat, kepercayaan dirinya yang tampak jelas itu sirna saat ia mendongak. Karena bahaya yang sesungguhnya tidak mengintai di bawah, melainkan di puncak tajuk tempat siamang bertahta. Di sana, di bawah kanopi hijau, bayangan sunyi dari predator paling mematikan meluncur. Elang harpi Asia. Burung pemangsa dengan cakar yang kuat dan penglihatan yang tajam, mengintai dari atas dengan kesabaran seorang pemburu kuno. Burung-burung ini ahli dalam berburu mamalia kecil dan primata.
menyatu dengan lanskap seperti hantu bersayap, menunggu saat yang tepat untuk menyerang mangsanya dengan serangan yang menghancurkan. Ancaman dari atas selalu ada sepanjang waktu, dan itulah sebabnya siamang harus mengukur dengan tepat setiap lompatan, setiap ayunan, setiap nada panggilannya, karena satu langkah yang salah dapat langsung mengkhianatinya. Kewaspadaan menjadi suatu keadaan permanen, ketegangan yang tidak pernah mereda. Kebutuhan untuk tetap tidak terlihat, untuk menghindari tanda apapun yang mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan, membentuk setiap gerakan dan keputusan siamang, dan sementara di darat mereka dapat menghindari beberapa ancaman dalam kompleksitas dan bahaya hutan tinggi di mana kelangsungan hidup benar-benar berperan. Siamang bertahan hidup berkat kombinasi unik antara kelincahan, kemampuan sembunyi-sembunyi, dan kecerdasan yang diasah selama ribuan tahun. Keseimbangan halus yang mempertahankan tempatnya dalam ekosistem yang tak kenal lelah, penuh bayangan, di mana kelangsungan hidup bukan untuk setiap spesies. Dan di sana, tergantung di antara cabang-cabang pohon, terlindung dari tatapan langit dan bumi, siamang bernyanyi. Panggilannya bergema di antara pepohonan, dan di kejauhan pepohonan lain pun merespons. Dalam percakapan inilah, bagaikan gema leluhur, dinamika kehidupan hutan tersembunyi terdefinisi. Dia tidak perlu memaksakan diri dengan kekerasan. Dia tidak turun untuk bertanding di lapangan. Dia sama sekali tidak tertarik. Wilayah mereka berada di dataran tinggi di mana cahaya hampir tidak menyentuh dedaunan dan udaranya lebih bersih. Karena dalam ekosistem ini, evolusi tidak menghargai kekuatan atau agresi. Yang benar-benar menopang kelangsungan hidup adalah kemampuan untuk menghindari konflik, bergerak tanpa kesalahan, dan berkomunikasi tanpa terlihat. Dan dalam hal itu, siamang memiliki keunggulan yang telah ada selama berabad-abad. Tetapi tidak semua spesies diciptakan untuk hidup di dataran tinggi, jauh di bawah kanopi, tempat genangan air di antara akar yang terbuka dan tumbuh-tumbuhan menghalangi cahaya bagaikan langit-langit berkabut. Terdapat pula jenis organisasi lain. Tak ada nyanyian, tak ada individu yang terlihat, hanya massa yang bergerak tanpa suara, bergerak dengan presisi yang tak memerlukan perintah atau keraguan, seolah setiap fragmen merespons perintah kuno yang tak tergoyahkan. Di bawah tanah lunak hutan tropis Asia Tenggara, semut tentara dari genus Dorilus membentuk barisan hidup yang bergerak maju di antara batang pohon tumbang dan akar yang kusut. Mereka tidak membangun sarang semut permanen. Mereka tidak beristirahat. Mereka bergerak seperti kawanan semut di tanah dan merespons satu dorongan, menemukan apa yang telah ditinggalkan hutan. Mereka tidak membunuh untuk olahraga atau karena berlebihan. Mereka bergerak karena sesuatu telah mati, seperti burung yang tidak bisa terbang setelah luka yang sulit disembuhkan. Hutan, cepat atau lambat, secara sporadis menawarkan mayat-mayat ini. Dan mereka, pemulung yang teliti, biasanya tiba lebih dulu sebelum parasit dan serangga lain untuk memanfaatkan setiap kesempatan. Ketika mereka menemukan mayat, mereka tidak ragu-ragu. Dalam hitungan menit, mereka langsung membuat jalur pembongkaran berukuran milimeter. Pekerja kecil membersihkan bagian luar dan merobek kulit, sedangkan pekerja yang lebih besar menembus organ dalam. Tak ada kekerasan. Yang ada adalah metode. Ratusan rahang bekerja serempak, memotong dan mengekstrak potongan-potongan yang diangkut dalam satu barisan ke koloni. Tubuh hewan itu, yang awalnya masih dapat dikenali, berubah menjadi siluet yang hancur dalam waktu kurang dari 1 jam. Efisiensinya sedemikian rupa sehingga, pada akhirnya, tidak ada satupun fragmen lunak yang tersisa. Semuanya telah dihilangkan, disimpan, didistribusikan ulang. Mereka tidak mencerna bangkai. Mereka membawa hasil jarahan ke mulut koloni, tempat kasta lain memprosesnya. Perilaku ini tidak terkecuali. Ini adalah bagian dari rutinitas evolusi mereka. Ekosistem hutan Asia menghasilkan kehidupan yang berlimpah, tetapi di saat yang sama juga menghasilkan kematian yang berlimpah. Dan dalam siklus yang memusingkan ini, semut tentara telah memposisikan diri mereka sebagai pendaur ulang yang oportunistik. Apa gunanya membuang-buang energi untuk memburu mangsa hidup jika kematian alami telah membunuh mereka? Namun, jika tubuh koloni diberi nutrisi dari luar,
jantungnya dilindungi dari dalam. Di sana tinggal sang ratu, sebuah struktur hidup yang sangat besar dibandingkan dengan putri-putrinya. Tidak dapat bergerak sendiri, ditopang oleh keinginan ribuan orang. Di sekelilingnya, sebuah kasta lahir dengan hanya satu tujuan, mati demi dirinya. Semut prajurit tidak berkumpul atau makan. Mereka tidak bereproduksi. Mereka tidak melarikan diri. Mandibula mereka begitu berkembang sehingga setelah tertutup mereka seringkali tidak dapat membuka kembali. Tubuh mereka dirancang seperti perisai hidup. Saat bergerak, mereka membentuk tali di sepanjang sisi tubuh koloni. Jika ada ancaman, prajurit akan menyerbu tanpa perhitungan apapun. Mereka tidak menunggu bala bantuan. Mereka tidak mundur. Mandat mereka adalah bertahan dan mengulur waktu, sebab saat mereka jatuh, sang ratu terus bergerak, para pekerja terus membawa larva, dan koloni terus maju tanpa henti. Disiplin semacam ini tidak emosional maupun simbolis. Ini murni genetika. Sebuah program sempurna yang tidak menoleransi keraguan atau kesalahan. Semut prajurit ada untuk menghilang saat dibutuhkan. Dan mereka melakukannya tanpa drama, tanpa tontonan. Mereka hanya melakukan tugas mereka, sebagaimana yang telah mereka lakukan selama jutaan tahun. Namun hutan tak selalu menunggu kematian. Terkadang perang datang dengan sendirinya. Koloni Dorilus berpapasan di tepi wilayah mereka, udara dipenuhi ketegangan tak terlihat. Tidak ada negosiasi, hanya perhitungan. Jika hasil rampasannya cukup seperti sekumpulan telur serangga, bangkai besar yang baru ditemukan, atau sarang rayap, serangan diputuskan. Pekerja yang lebih kecil memulai pelecehan, mengeksplorasi pertahanan saingan. Para prajurit berbaris, membentuk barisan kejut. Tidak ada senjata jarak jauh. Semuanya terjadi dalam pertarungan jarak dekat, dalam keheningan, tanpa raungan atau jeritan, tetapi dengan intensitas yang sama seperti konfrontasi antar kucing besar. Taktiknya selalu beragam. Ketika satu kelompok menyerang dari depan, kelompok lain mencoba menyerang dari samping, menembus garis pertahanan, dan mencapai larva. Karena dalam perang ini, tujuannya bukan wilayah, melainkan keturunan. Menghancurkan telur musuh berarti memotong masa depan mereka. Mencurinya berarti melipat gandakan milikmu sendiri. Pertempuran bisa berlangsung berjam-jam. Pada akhirnya, medan pertempuran dipenuhi mayat-mayat kecil. Tak seorang pun berhenti untuk memberi penghormatan. Para pemenang mengambil kembali mayat-mayat yang masih berguna, mundur dengan barang-barang curian mereka, dan kehidupan terus berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanah yang tampak tenang itu menyembunyikan sisa-sisa peperangan tak kasat mata yang tak disaksikan, tetapi diperjuangkan dengan ketelitian dan ketepatan yang sama seperti pertempuran sengit lainnya di alam. Di semak-semak bukit barisan, tempat hujan turun tanpa henti dan suara burung, monyet, dan angin berpadu menjadi satu. Semut membangun kerajaan mereka tanpa suara. Mereka melakukannya dari bawah tanpa menarik perhatian, tetapi mendominasi setiap sudut yang mereka huni. Jika mereka harus menghadapi koloni lain dari spesies mereka sendiri, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu dengan tekad dan strategi yang sama yang mereka terapkan pada setiap gerakan. Hal yang paling mengganggu adalah mereka melakukannya dengan kesuksesan yang luar biasa. Hutan Asia menghilang di balik kabut, dan di sisi lain belahan bumi hutan beriklim sedang Eropa tengah bersiap untuk bentuk transformasi lainnya. Kelembaban yang terus-menerus tidak mendominasi, sebaliknya hawa dingin merayap masuk. Rimba berganti menjadi hutan, hijau tua berganti menjadi api musim gugur. Namun logikanya tetap sama. Lingkungan yang tertutup, gelap, dan sulit ditembus terus menjadi rumah bagi makhluk-makhluk yang menjadikan siluman dan strategi sebagai cara hidup. Pepohonan berubah, iklim berubah, benua berubah, namun polanya berulang. Di tepi hutan Eropa yang diselimuti kabut, sehelai daun gugur dan menghilang tanpa suara di bawah daun lainnya. Udara terasa pekat, diwarnai aroma kulit kayu basah, jamur, dan ranting-ranting tua yang berderit, karena langkah kaki tak kasat mata dari sesuatu yang tak terlihat. Sekarang musim gugur, dan bayangan telah berubah bentuk. Pepohonan telah menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan dunia cahaya,
dan bayangan di mana setiap gerakan memiliki konsekuensi. Pada pergantian musim ini, ketika keinginan untuk makan berubah menjadi perlombaan diam-diam melawan dingin, predator mengintensifkan aktivitas mereka. Ada yang berburu dengan brutal, ada pula yang menunggu dengan licik. Salah satunya bergerak di antara akar-akar dan semak-semak tanpa menimbulkan kecurigaan, tak meninggalkan jejak, tak menarik perhatian, tapi tetap saja menarik. Rubah merah yang memiliki kelicikan legendaris telah berhasil beradaptasi dari generasi ke generasi dengan lingkungan paling beragam di belahan bumi utara. Di hutan lebat Eropa, predator ini mempertahankan kemampuan berburunya tetap utuh. Ia mampu menangkap tikus sawah, kelinci, burung, dan menggali di antara batang pohon yang tumbang untuk mencari serangga atau reptil kecil. Ia dapat menguntit secara diam-diam, memperhitungkan jarak dan menyerang dengan tepat. Namun dalam lingkungan yang tertutup dan berbahaya ini, Rubah tahu bahwa tidak selalu perlu mengambil risiko untuk mencari makan. Sebab setelah setiap perburuan serigala atau lynx, selalu ada sisa-sisanya. Terkadang kaki, terkadang isi perut yang tidak dimakan predator. Peluangnya terletak pada sisa-sisa itu. Rubah merah yang menyadari kebiasaan tetangganya mengikuti kawanan serigala pada jarak yang aman. Mereka tidak mengekspos diri atau menantang yang lain. Mereka menunggu, mengingat rute, mendeteksi tempat-tempat perburuan biasanya berlangsung, dan mengintai sisa-sisanya. Ketika bangkai ditinggalkan, Rubah akan mendekat. Indera penciumannya yang luar biasa memungkinkannya mendeteksi sisa-sisa yang terkubur di bawah lapisan dedaunan basah. Dan inderanya yang tajam mampu menangkap bahkan gerakan dan suara terkecil di lingkungan yang penuh ancaman. Hanya ketika dia yakin bahwa bahaya telah berlalu, barulah dia mendekati jarahan yang ditolak atau ditinggalkan orang lain. Perilaku ini bukan kebetulan. Rubah merah pada dasarnya oportunis. Meskipun sering berburu, ia tahu kapan harus menghindari mengerahkan tenaga dan memanfaatkan pekerjaan orang lain. Dan ia melakukannya dengan serangkaian trik yang menunjukkan kecerdasannya. Jika pemakan bangkai kecil lainnya, seperti musang atau musang batu, telah tiba lebih awal, Rubah mungkin berpura-pura tidak peduli, berkeliaran dengan sikap tidak peduli, dan kemudian menerkam sisa-sisa makanan ketika yang lain telah pergi. Jika ia menemukan makanan yang lebih banyak daripada yang dapat ia konsumsi, ia menguburnya dalam lumbung-lumbung kecil yang ia ingat dengan ketepatan yang mencengangkan, dan kembali lagi ke lumbung-lumbung itu beberapa hari kemudian saat hutan telah berubah dan tak seorang pun tahu di mana mencarinya. Ia bahkan pernah diamati sedang mengintai burung pemakan bangkai, menunggu burung tersebut menukik ke mangsa yang terlupakan untuk kemudian ditemukan melalui aktivitasnya. Bukan kekuatannya yang membedakannya, melainkan kemampuannya membaca lingkungan dan kesabarannya dalam memanfaatkan setiap keadaan yang menguntungkan. Perilaku ini mungkin tampak oportunistik dari sudut pandang luar, tetapi alam beroperasi dengan aturan yang berbeda. Evolusi tidak memberi penghargaan pada keberanian atau etika, ia hanya mengakui efektivitas individu. Mereka yang bertahan hidup adalah mereka yang mereproduksi garis keturunan mereka. Dan Rubah merah telah menyempurnakan strategi ganda ini selama ribuan tahun. Berburu saat nyaman, menunggu saat bijaksana. Di musim gugur Eropa yang dingin, saat jarak pandang berkurang, bau berubah karena kelembapan dan predator mengintai tanpa peringatan. Kelicikan lebih berharga daripada keberanian, dan Rubah merah ahli dalam membaca tanda-tanda alam liar. Itulah sebabnya ia berhasil beradaptasi dan berkembang pesat di mana yang lain gagal, menjadikan penantian dan oportunisme sebagai alat bertahan hidup yang canggih. Lingkungan dan protagonis berubah, tetapi logikanya tetap sama. Sebab di alam liar, yang berani tumbang, yang terampil bertahan hidup, dan yang oportunis makmur. Dan Rubah ini, yang bersembunyi di balik lumut dan akar, mengetahuinya lebih baik daripada siapapun. Namun hutan tidak berakhir di mana pepohonan berakhir. Di beberapa bagian Inggris, saat malam tiba dan kota mulai sepi, bayangan yang familiar melintasi taman, trotoar yang lembab, dan ganggang belakang. Hewannya sama, bulu kemerahannya sama, kelicikannya terasa.
Tapi kali ini, jauh dari semak belukar, ia berjalan di antara lampu jalan, pagar kayu, dan halaman-halaman pinggiran kota. Rubah merah telah mulai menjajah ruang angkasa manusia. Dia tidak melakukannya secara kebetulan. Dia melakukannya karena dia mengerti bahwa di sini, seperti di hutan, ada peluang. Di pinggiran banyak kota di Inggris, dan khususnya di lingkungan dengan taman dan halaman belakang yang luas, makin umum ditemukan liang darurat di bawah gudang atau di dekat pagar tua tempat para induk membesarkan anak-anaknya dengan relatif damai. Bagi Rubah, sudut-sudut perkotaan ini meniru elemen-elemen penting hutan tertutup. Perlindungan visual, rute pelarian, makanan yang dapat diprediksi. Mereka tidak perlu berburu. Dalam banyak kasus, mereka memang tidak perlu. Beberapa tetangga tersentuh oleh kehadiran mereka, meninggalkan daging atau sisa makanan untuk anak-anak beruang. Yang lainnya tidak melakukannya secara sadar, tetapi sisa-sisa sampah, mangkuk air hewan peliharaan, dan mangkuk makanan yang tidak tertutup rapat sudah cukup untuk menarik mereka. Kecerdasannya yang memungkinkannya menghindari serigala atau burung hantu elang di hutan, memungkinkannya bergerak tanpa terlihat di antara mobil, pagar, dan lampu jalan di sini. Sulit dipahami tetapi nyata. Dan meskipun masih liar, toleransinya terhadap manusia semakin meningkat. Perilaku ini bukannya tanpa risiko. Hidup bersama bisa menyebabkan kecelakaan. Ada kasus Rubah yang terluka tertabrak kendaraan, atau konflik akibat serangan kecil terhadap hewan peliharaan kecil. Namun Rubah tampaknya telah membuat perhitungannya. Di lingkungan perkotaan, persaingan menurun, sumber daya stabil, dan ancaman predator besar menghilang sepenuhnya. Itu bukan domestikasi, itu adaptasi murni. Apa yang tampaknya merupakan pengecualian dapat menjadi norma dalam beberapa dekade, karena seperti yang terjadi pada rakun di Amerika Utara, apa yang saat ini tampak seperti anomali perkotaan dapat menjadi tahap evolusi lainnya. Versi baru Rubah merah, lebih urban, lebih sembunyi-sembunyi, tidak terlalu bermusuhan dengan kehadiran manusia, lebih nyaman di antara batu bata dan beton daripada di antara akar dan semak-semak. Hutan telah berubah, tetapi batas-batasnya juga berubah. Dan di antara kontur kabur antara alam liar dan domestik, Rubah oportunis ini kembali melakukan apa yang paling ia kuasai, membaca medan, mengantisipasi, dan berkembang. Tidak semua peserta saling berhadapan. Ada yang lebih suka mengamati dari jauh, mencatat gerakan, menghafal rute, dan mengantisipasi kesalahan. Dan ketika semuanya berakhir, mereka pun tersingkir. Sama seperti Rubah yang bersembunyi di antara akar-akar untuk memanfaatkan momen yang tepat, ada Rubah lain yang menguasai seni yang sama dari udara. Karena dalam permainan oportunisme ini, tidak semuanya diputuskan di lapangan. Ada juga yang terbang tinggi di atas pepohonan dengan rencana matang dan kesabaran di sayapnya. Hitam berkilau gagak telah menghabiskan ribuan tahun menyempurnakan strategi yang tidak bergantung pada kekuatan atau jumlah. Ia mendiami hutan lebat di Eropa, dari hutan beech yang lembab hingga hutan konifer paling utara. Dan dalam semuanya itu, ia menemukan cara untuk berkembang tanpa risiko, tanpa persaingan, tanpa mengekspos dirinya sendiri. Amati, hitung, lalu ketika semuanya sudah tenang, ambil apa yang kamu butuhkan. Mata mereka yang kecil namun ekspresif mendeteksi dari atas sisa-sisa yang ditinggalkan setelah perburuan. Kehadiran serigala, lynx atau elang tidak membuatnya gentar. Malahan, ia lebih menyukainya. Karena ia mengerti bahwa di mana ada predator, disitulah mangsanya akan segera datang. Dan di celah-celah yang ditinggalkan para pemburu, ia menyelinap tanpa suara. Dari ketinggian, gagak dapat mengikuti kawanan serigala tanpa disadari. Ia mengenali pola dan mengantisipasi pergerakan. Dan ketika mangsanya telah dibunuh dan ketegangan telah mereda, ia bertengger pada jarak yang aman. Amati, jika masih ada persaingan, tunggu saja. Bila kondisinya memungkinkan, ia mendekat dengan langkah terukur, melompat, meraba-raba jalan, dan mengambil apa saja yang bisa diambilnya. Namun, mereka tidak selalu pergi sendiri. Gagak membentuk kelompok-kelompok kecil yang dapat bekerja secara terkoordinasi. Beberapa mengalihkan perhatian burung lain atau pemakan bangkai yang lebih kecil, sementara yang lain memeriksa. Kadang mereka bergiliran, kadang mereka curang.
Jika mereka menyembunyikan makanan, mereka mungkin berpura-pura menguburnya di tempat lain untuk mengelabui. Jika mereka tahu hewan lain dapat membuka bangkai, mereka akan mengikutinya sampai hewan itu membukanya. Oportunisme dalam kasus ini bukanlah improvisasi, ia adalah rekayasa senyap. Tubuhnya yang memanjang dan lincah dirancang untuk meluncur dalam waktu lama. Paruhnya yang melengkung kuat dan presisi memungkinkannya merobek otot yang mengeras karena dingin atau mematahkan tulang kecil. Namun senjata paling mematikannya bukanlah anatomi, melainkan mental. Gagak mengingat. Bukan hanya jalan, tetapi juga perbuatan, niat, dan tipu daya. Ia memiliki ingatan yang mampu menyimpan informasi kompleks dan kecerdasan yang mengekspresikan dirinya bukan dalam hal spektakuler, melainkan dalam hal efektif. Bahkan saat makan, ia mampu membaca lingkungan sekitarnya. Jika ada burung lain yang datang, gagak itu mungkin akan menjauh, berpura-pura tidak tertarik, lalu kembali lagi nanti. Jika Anda melihat peluang yang terlalu berisiko, Anda tidak akan mengambilnya. Jika ia menemukan kelebihan, ia menyembunyikannya. Dan ia mengambilnya kembali beberapa hari kemudian ketika tidak ada orang lain yang tahu keberadaannya. Namun ada satu aspek lain yang kurang dikenal dari hewan ini, pacaran. Berbeda dengan banyak pemakan bangkai lainnya, gagak tidak hanya bertahan hidup, ia juga memilih. Dan ketika musim kawin tiba, perilaku mereka berubah. Jantan berusaha mengesankan betina bukan dengan paksaan, melainkan dengan sinyal. Mereka membawa benda-benda berkilau, pecahan kaca, batu halus, cabang-cabang simetris. Mereka menaruhnya di hadapan mereka seolah-olah mempersembahkan hadiah ritual. Kadang-kadang mereka adalah sisa makanan. Di waktu lain, benda yang tampaknya tidak berguna tetapi memiliki arti tertentu dalam bahasa mereka. Mereka juga bernyanyi. Suara mereka tidak merdu, melainkan serangkaian gerutuan, klik, dan suara parau yang membentuk bagian dari repertoar yang sangat beragam. Ketika seorang wanita menerima ajakan berpacaran, terjalinlah ikatan yang dapat bertahan seumur hidup. Kedua induk berkolaborasi dalam merawat anak-anaknya. Mereka membangun sarang, melindungi telur, dan memberi makan anak-anak ayam. Ada kerjasama dan ketekunan. Kecerdasan gagak tidak terbatas pada saat itu saja. Ia mencakup koneksi, pengulangan, dan pandangan ke depan. Mereka burung sosial, tetapi juga selektif. Mereka hidup dalam kelompok yang membutuhkan kerjasama, tetapi kepercayaan bukanlah hadiah yang mudah didapat. Setiap individu memiliki ingatan yang memungkinkan mereka mengenali sekutu sekaligus musuh mereka. Kemampuan ini memungkinkan mereka mempertahankan jaringan dukungan yang kompleks, tetapi juga menyimpan dendam selama bertahun-tahun terhadap orang-orang yang telah menyakiti atau mengkhianati mereka. Ketika seekor gagak menjadi sasaran agresi atau pengkhianatan, ia dengan hati-hati menghindarinya dan juga memperingatkan kelompok lainnya agar waspada terhadap individu tersebut. Kecerdasan sosial mereka melampaui reaksi sederhana. Mereka juga membangun aliansi, mengingat kebaikan, dan menegosiasikan tempat mereka dalam kelompok. Dengan demikian, memori sosial bertindak sebagai mekanisme pertahanan kolektif yang memperkuat kohesi dan mencegah konflik di masa mendatang. Pada kesempatan tertentu, kecerdasan ini diekspresikan dalam perilaku yang mengejutkan. Burung gagak telah didokumentasikan mengingat wajah manusia tertentu dan mengubah perilaku mereka terhadap wajah tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu, menunjukkan bahwa selektivitas mereka tidak hanya naluriah tetapi juga sadar dan dipelajari. Jaringan hubungan sosial yang rumit ini menjadikan burung gagak salah satu hewan paling cerdik di kerajaan hewan, di mana setiap interaksi merupakan perhitungan dan setiap ingatan merupakan sumber daya untuk bertahan hidup. Di hutan lebat, di mana cahaya jarang masuk dan kelembapan menyelimuti segalanya, burung gagak bergerak di antara cabang-cabang tinggi tanpa gangguan. Ia tak bernyanyi saat fajar, tak berteriak untuk merebut wilayahnya. Ia hanya mengamati, ia berencana, dan ia bertindak ketika lingkungan memungkinkan.
Ia mengikuti rusa yang sekarat, menunggu saat yang tepat untuk memanfaatkannya. Ia mengawasi rusa-rusa pemakan bangkai lain yang lebih kecil, mengintai di balik bayangan hingga mereka menemukan bangkai. Ia menipu para pesaingnya, menyembunyikan makanan, mengingat tempat persembunyian, dan bahkan meniru perilaku untuk mengelabui. Semua ini bukan hasil dari satu generasi saja, melainkan hasil warisan, pembelajaran yang dipoles, dan diulang-ulang selama berabad-abad. Ia tidak memiliki taring, ia tidak memiliki racun, ia tidak memiliki kelompok terorganisir seperti predator lainnya. Tapi dia punya kesabaran, dan itu sudah cukup baginya. Burung gagak tidak bersaing dengan rubah merah dalam hal kekuatan, tetapi bersaing dalam strategi. Dia tidak menantangnya, tapi mengikutinya, dan terkadang dia mendahuluinya. Di hutan yang dipenuhi pepohonan kuno dan bayangan yang lebat ini, di mana matahari hampir tidak mencapai tanah, dan di mana segala sesuatu yang lahir segera mati, burung gagak tetap berada di luar konflik langsung. Dia tidak ingin mendominasi wilayahnya. Dia hanya perlu mengenal wilayahnya lebih baik daripada orang lain. Dan sementara yang lain bertarung, terluka, atau jatuh dalam keadaan mendesak, ia terbang berputar-putar, mengukur setiap momen seolah-olah semuanya telah terjadi sebelumnya. Karena mungkin dia telah melihat semuanya, dan itulah mengapa dia masih di sini. Di hutan tersembunyi, kelangsungan hidup bukan milik yang terkuat. Dialah yang paling memahami ritme rahasia lingkungan, kapan harus bergerak, kapan harus diam, kapan harus mengambil apa yang ditinggalkan orang lain. Di area ini strategi jauh mengalahkan kekuatan. Dan meskipun hutan menyembunyikan hampir segalanya, ada logika yang tak terbatas. Logika yang berulang di puncak-puncak pepohonan, di kedalaman gua-gua, dan juga di hamparan sabana Afrika yang luas. Baik Anda tinggal di antara dahan-dahan pohon atau di bawah terik matahari, di setiap sudut planet ini ada orang-orang yang berburu, dan ada orang-orang yang menunggu. Karena hidup tidak selalu memberi imbalan bagi mereka yang berani mengambil risiko. Seringkali hidup memberi imbalan bagi mereka yang mengamati, kepada mereka yang tahu bagaimana menghindarinya, kepada dia yang muncul saat raungan mereda dan udara berbau darah. Itu bukan pengecut, dia oportunis. Dan kaum oportunis, dimanapun mereka berada, adalah ahli dalam seni bertahan hidup. Di Afrika, strategi ini telah mencapai bentuk yang paling kasar dan nyata. Di sana, di mana setiap hari terjadi perang terbuka antara pemburu dan mangsa, hewan pemakan bangkai juga berkembang biak. Spesies yang meninggalkan kejayaan berburu, tetapi tidak meninggalkan kejayaan pesta. Di sabana Afrika, setiap momen adalah pertempuran untuk hidup. Di bawah terik matahari yang membelah bumi dan mengeringkan udara, predator besar bergerak dengan ketepatan yang mematikan. Singa mengintai dalam kawanan, macan tutul menyatu dengan semak belukar, ceetah melesat dengan kecepatan kilat, dan anjing liar selalu waspada, mengoordinasikan perburuan mereka dengan ketepatan tanpa henti. Setiap elemen tubuh mereka memenuhi fungsi yang tepat dalam seni membunuh. Rahang yang mampu mematahkan tulang, cakar yang dirancang untuk mencengkram daging hidup, kecepatan yang memberi mereka keuntungan, dan ketahanan yang memungkinkan mereka menjatuhkan mangsa yang lebih besar dan lebih berat dari diri mereka sendiri. Alam telah menyediakan mereka semua senjata yang dibutuhkan untuk menguasai lingkungan yang tidak bersahabat ini. Dan mereka menggunakannya dengan efektivitas yang mutlak. Namun, tidak semua orang di dunia ini memilih untuk menempuh jalan yang sama. Di bawah bayang-bayang predator yang tak kenal lelah ini, yang lain telah menemukan cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Makhluk yang tidak mengejar kematian tetapi menunggunya, dan telah belajar melihat peluang dalam setiap perburuan. Mereka adalah pemulung oportunis, pewaris dari apa yang tersisa. Mereka tidak selalu bergantung pada orang lain, karena kemampuan berburu masih ada dalam diri mereka. Tetapi mereka telah mengubah kebiasaan mereka, memutuskan untuk melestarikan garis keturunan mereka tanpa mengambil risiko yang menguras tenaga para pemburu hebat. Dari langit terbuka hingga ke bumi yang gersang, mereka menguntit, melayang-layang, dan mengawasi. Mereka adalah saksi tak terlihat dari setiap perburuan, dan orang terakhir yang meninggalkan tempat kejadian. Dan di bawah bayang-bayang kematian,
Merekalah yang membangun kerajaan mereka sendiri. Selama jutaan tahun, ekosistem Afrika telah dibentuk oleh pergulatan antara pemburu dan mangsa. Predator hebat, makhluk yang diasah oleh seleksi alam untuk memburu, mengejar, dan membunuh. Namun di balik bayang-bayang kesempurnaan itu ada makhluk lain yang memilih jalan lain. Mereka tidak lemah, juga bukan mangsa atau paria dari ordo ganas ini. Mereka adalah oportunis, hewan-hewan yang sepenuhnya cakap yang memilih untuk tidak bersaing secara setara dengan para pemburu hebat dan sebaliknya memanfaatkan konsekuensi kekerasan mereka. Dan di antara mereka semua, ada satu yang berkuasa dalam seni yang tersembunyi ini, burung nasar. Burung Afrika ini termasuk dalam garis keturunan kuno, dan nenek moyangnya, seperti banyak karnivora primitif lainnya, memiliki kemampuan fisik untuk menjatuhkan mangsa. Mereka memiliki cakar, paruh tajam, dan struktur tubuh yang kokoh. Namun seiring waktu dan menghadapi persaingan sengit dari predator yang lebih besar dan lebih agresif, hewan-hewan ini menemukan peluang dalam apa yang diremehkan oleh predator lain. Di mana kebanyakan orang melihat sampah, mereka melihat makanan. Bangkai jauh dari sumber daya yang kecil, menawarkan sumber nutrisi yang kaya dan melimpah, tersedia tanpa biaya energi yang sangat tinggi atau risiko fisik yang terlibat dalam perburuan aktif. Evolusi, alih-alih menghukum strategi pasif ini, malah menyempurnakannya. Burung nasar tidak hanya menjadi pemakan bangkai kecil yang terpinggirkan. Sebaliknya, ukuran mereka bertambah, rentang sayap mereka melebar sehingga memungkinkan penerbangan panjang dan berkelanjutan melintasi wilayah yang luas, dan fisiologi mereka beradaptasi untuk memproses bahan-bahan yang dapat mematikan hampir semua hewan lainnya. Bangkai bukan sekadar daging mati, ia adalah campuran bakteri, racun, dan jaringan yang membusuk. Dan di sanalah para oportunis ini menemukan benteng mereka. Mereka memiliki salah satu sistem pencernaan paling ekstrim di kerajaan hewan. Cairan lambungnya sangat kuat sehingga dapat menetralkan strain anthrax, salmonella, atau botulisme yang mematikan. Secara gizi, daging yang membusuk masih mengandung protein dan mineral penting yang sama yang menjadi bahan bakar otot singa atau ceeta. Hal yang luar biasa adalah burung nasar mendapatkan nutrisi tersebut tanpa harus menempuh jarak bermil-mil untuk mengejarnya, tanpa merobek kakinya saat berkelahi, dan tanpa lonjakan adrenalin yang terjadi saat menguntit dan membunuh. Hasilnya sama, energi untuk terbang, tumbuh, dan melestarikan spesies mereka. Hanya metodenya yang sangat berbeda. Bertentangan dengan gagasan bahwa pola makan improvisasi mereka akan membuat mereka rentan atau bergantung, burung nasar telah menyempurnakan oportunisme mereka menjadi mekanisme yang kejam. Mereka tidak sekadar terbang di atas lanskap untuk mencari peluang. Mereka juga mengikuti kucing besar Afrika dengan saksama, mengetahui rute mereka, jadwal berburu mereka, dan wilayah di mana darah paling mungkin terpapar. Mereka mengenali saat-saat singa lebih suka menyerang, wilayah yang mereka kuasai, jalur perburuan yang mereka lalui, dan tempat-tempat di mana mereka biasanya meninggalkan bangkai. Mereka tahu bahwa pemburu hebat jarang menghabiskan mangsanya sampai habis. Seringkali karena mangsanya berukuran besar. Di lain waktu, karena tinggal terlalu lama di dekat bangkai segar, akan menarik perhatian hiena. Dan kehadiran mereka merupakan risiko yang ingin mereka hindari. Informasi ini yang terukir dalam naluri mereka dan diperkuat oleh pengamatan sehari-hari, memungkinkan mereka mengantisipasi saat yang tepat ketika hasil buruan tidak lagi menjadi milik pemburu dan akan tersedia bagi para oportunis. Ketika ini terjadi, burung nasar tidak datang sendirian. Mereka dapat bergerak dalam kawanan hingga 120 ekor, berputar-putar di atas wilayah yang luas segera setelah mangsanya jatuh. Sebelum meluncur, mata mereka, salah satu mata paling tajam di kerajaan hewan, mengamati cakrawala untuk mencari tanda-tanda.
Mereka dapat mendeteksi bangkai dari jarak lebih dari 5 km, bahkan mengikuti pemakan bangkai lainnya seperti serigala. Meskipun mereka mungkin mengambil keuntungan dari sisa-sisa milik orang lain, evolusi tidak pernah merendahkan mereka ke status yang lebih rendah. Mereka tidak mengecilkan diri, mereka tidak menjadi remeh atau tidak berarti. Pemulung Afrika menjadi tokoh penting bagi kesehatan ekosistem. Dengan mengonsumsi sisa-sisa sebelum membusuk sepenuhnya, mereka menghilangkan sumber infeksi, mengendalikan perkembangbiakan bakteri dan racun, serta menjaga lingkungan tetap bersih tempat hewan lain harus hidup, minum, dan makan. Alih-alih menjadi kelemahan, fungsi ini justru menjadikan mereka pemain kunci dalam sistem alami, mencegah munculnya hama dan penyakit yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, evolusi tidak menghukum mereka, justru mendukung mereka. Di antara beragam kelompok burung nasar Afrika, setiap spesies memiliki peran tersendiri dalam pesta mengerikan ini. Burung nasar punggung putih Afrika seringkali menjadi yang pertama tiba. Tubuhnya yang lincah dan paruhnya yang tajam memungkinkannya mengakses jaringan lunak dengan cepat. Kemudian muncul burung nasar Griffon Afrika yang lebih kuat, yang dapat merobek otot-otot yang lebih kuat. Sementara itu, burung nasar muka lapet dengan paruhnya yang bengkok dan kuat serta ukurannya yang besar, mengambil posisi dominan, mampu menggusur burung lain dan membuka area yang paling kuat seperti tulang rusuk atau urat. Di sisi lain, burung nasar berkerudung yang lebih kecil mengkhususkan diri dalam memanfaatkan sudut dan celah yang tidak dapat atau tidak akan dijangkau oleh burung nasar lain. Namun, peralatan mereka tidak terbatas pada beliung atau kekuatan. Wajah mereka yang telanjang, kemerahan, dan aneh juga memiliki fungsi penting. Tidak adanya bulu di kepala dan leher memungkinkan mereka untuk makan di dalam rongga bangkai tanpa darah dan cairan pembusukan yang menempel pada bulu mereka, yang akan mengurangi kemampuan terbang mereka dan meningkatkan risiko infeksi. Pada beberapa spesies, seperti burung nasar muka lipat, wajah merah muncul karena pasokan darah yang melimpah ke area tersebut, yang memfasilitasi pembuangan panas dalam iklim ekstrem dan membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil selama paparan sinar matahari yang berkepanjangan. Bertentangan dengan kepercayaan umum, kaum oportunis bukanlah pengecut atau lemah. Mereka bukanlah mangsa atau korban orang lain. Mereka adalah makhluk yang telah belajar selama ribuan tahun untuk membaca tanda-tanda kematian tanpa harus memprovokasinya. Mereka hanya mengambil risiko ketika manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Mendekati sisa-sisa mangsa saat singa masih berkeliaran merupakan manuver berbahaya, tetapi pengetahuan mereka tentang pola perilaku kucing memungkinkan mereka menghitung saat yang tepat untuk melakukannya. Apa yang dari sudut pandang manusia mungkin tampak seperti sikap tercela atau parasit, di alam merupakan strategi yang sangat efektif. Jauh dari cacat evolusi, oportunisme mereka telah berubah menjadi alat bertahan hidup yang canggih. Buktinya sangat meyakinkan, mereka mampu bertahan hidup melewati masa kekeringan, hilangnya pemakan bangkai lainnya, dan perubahan drastis pada lanskap Afrika. Mereka tumbuh subur tanpa perlu berlari, membunuh, atau menumpahkan setetes darah pun tanpa bantuan siapapun. Dan dalam perhitungan yang tidak memihak itulah terletak kekuatan sesungguhnya. Mereka adalah mata surga yang selalu menunggu. Mereka yang lebih mengetahui kebiasaan orang lain daripada para pemburu itu sendiri. Mereka yang menjadikan kematian orang lain sebagai jaminan kehidupan mereka. Saat panas terik sabana terasa amat menusuk tanah, tubuh mangsa tergeletak tak bernyawa di tengah padang rumput kering, dikelilingi bercak darah gelap dan serpihan tulang. Singa-singa yang sudah kenyang itu pun pergi tanpa tergesa-gesa. Perut mereka yang membuncit dan langkah mereka yang berat menandakan bahwa pesta telah usai. Hanya satu jantan yang tertinggal berbaring di samping jasad tersebut tanpa ada niat nyata untuk membela mereka, tetapi masih enggan meninggalkan lokasi tersebut. Dari langit, sekawanan burung nasar mulai turun dalam bentuk spiral lebar. Ada lusinan benda yang melayang di udara panas, menunggu saat yang tepat untuk menyentuh tanah.
Kebanyakan orang merasa masih terlalu dini. Mendekati singa saat masih ada adalah risiko yang bisa merenggut nyawa mereka. Namun tidak semua orang mematuhi perhitungan itu. Salah satu burung nasar ini yang sombong sekaligus tidak sabaran, merusak formasi dan turun sebelum waktunya. Sayapnya terlipat, kakinya menyentuh tanah, dan dalam sekejap ia mematuk daging yang masih menggantung di tulang rusuk yang terbuka. Di sekelilingnya, yang lain menjaga jarak aman, mengawasi singa yang masih beberapa meter jauhnya. Kucing besar itu mengangkat kepalanya, matanya yang berat karena lelah, terpaku pada sosok yang bergerak di sampingnya. Bukan rasa lapar yang mendorongnya, melainkan naluri teritorial. Dengan gerakan tiba-tiba, ia berdiri dan maju ke arah mangsanya. Burung nasar yang asyik dengan tugasnya membutuhkan waktu terlalu lama untuk melarikan diri. Ia membentangkan sayapnya, tetapi gagal terbang. Pukulan itu tidak menghancurkannya, hanya mengenai sedikit, melemparkannya ke satu sisi, dan burung itu jatuh dengan keras ke tanah. Singa itu mendekat, mendorongnya dengan cakarnya, mengamatinya dengan pandangan tanpa rasa tertarik yang nyata. Dia tidak terluka, tapi tampak mati. Tidak ada darah, tidak ada perlawanan. Burung itu hanya tergeletak di sana, seolah-olah hidupnya telah padam saat itu juga. Bagi singa yang tidak lagi lapar atau ingin membunuh, itu sudah cukup. Ia menjauh. Di belakang mereka, burung nasar lain memanfaatkan gangguan tersebut. Mereka turun berkelompok, mengelilingi sisa-sisa bangkai burung, dan mulai makan. Ada yang mengembangkan sayapnya, ada pula yang maju dengan hati-hati. Sang singa kesal, berbalik menghadap mereka, dan berlari kecil untuk mengusir mereka. Dan saat itulah semuanya terjadi. Burung nasar itu, yang tampak mati, tegang, dan kaku, tanpa membuang waktu, berdiri dan terbang menjauh, meninggalkan tempat itu dalam hitungan detik. Jalan keluar ini, berpura-pura mati saat menghadapi ancaman yang lebih besar, merupakan bagian dari pertahanan diri banyak burung pemakan bangkai. Bukan karena mereka merasa nyawa mereka akan diselamatkan, tetapi karena di sabana pura-pura mati seringkali lebih baik daripada pelarian yang mustahil. Lebih lanjut, bangkai burung pemakan bangkai jarang menarik perhatian predator yang sudah kenyang. Daging burung nasar, yang kaya akan racun bakteri dan rasanya tajam, adalah makanan yang hampir tidak diinginkan oleh pemburu manapun. Pemandangan itu menghilang saat singa-singa akhirnya menjauh, dan burung nasar yang kini tidak terancam menutupi bangkai itu sepenuhnya. Oportunisme kembali ke tempat alaminya, tetapi tidak tanpa mengingat bahwa bahkan dalam kehati-hatiannya, dalam perhitungannya yang tampaknya sempurna, selalu ada garis tipis antara manfaat dan risiko. Situasi kritis di mana oportunisme memperlihatkan risikonya dan mengungkap adaptasi yang tidak terduga. Di alam liar, setiap gerakan melibatkan risiko yang diperhitungkan dan tidak ada strategi yang tanpa konsekuensi. Di sana, oportunisme dan kelicikan hidup berdampingan dengan kekuatan kasar, dalam tarian terus-menerus untuk bertahan hidup. Dalam skenario ini, hiena tutul berpartisipasi aktif dan mendominasi dengan aturan yang ketat dan ketertiban yang tak tergoyahkan. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun cara memerintah dunia di mana kekuatan dan kelicikan menentukan hak untuk hidup. Struktur matriarki dalam klannya tidak mengizinkan adanya keraguan. Perempuan yang dominan memaksakan hukum mereka dan keturunan mereka mewarisi hak istimewa itu tanpa pertanyaan. Namun di balik bayang-bayang tatanan yang dipaksakan ini, aliansi-aliansi diam-diam dibentuk. Bawahan tidak mendambakan kebebasan. Ambisi mereka adalah menggantikan mereka yang ada di atas. Mereka tidak bermaksud membongkar hierarki tersebut. Mereka bermaksud menggantinya dengan hierarki lain, dengan mereka yang memegang kendali. Kebencian adalah bahasa yang terpendam, dibagikan dalam tatapan sembunyi-sembunyi dan di saat-saat kelaparan terbesar. Ketika tubuh-tubuh lemah dari suatu klan yang sedang dalam krisis menjadi sasaran bagi rekan-rekannya sendiri. Dalam lingkungan ini, kesetaraan tidak diupayakan sebagai penebusan.
Kesetaraan adalah penyesuaian yang keras yang menyeret yang kuat ke dalam kubangan bertahan hidup. Seolah-olah jauh di lubuk hati, apa yang tidak dapat dicapai harus dihancurkan. Di lanskap yang suram ini, hiena tutul tidak mengenal cita-cita, tetapi tanpa disadari mewujudkan kecenderungan kuno untuk lebih memilih kesetaraan dalam kesengsaraan daripada menerima ketidaksetaraan di bawah langit terbuka. Di luar ketegangan laten ini, perburuan menuntut tatanannya sendiri. Saat malam tiba, klan bergerak. Tidak ada lari terbirit-birit atau serangan tak teratur. Para hiena maju dalam formasi yang tersebar, mengapit mangsanya dalam lingkaran yang menyempit tanpa menimbulkan kecurigaan. Para individu yang lebih muda, dipandu oleh para betina veteran, bergerak maju hingga mengalami disorientasi, memaksa para herbivora untuk bubar. Tiap gerakan punya tujuan, mengisolasi yang tertinggal, memecah irama kelompok dan memojokkan yang lebih lemah ke jalan buntu. Serangan itu disempurnakan dengan serangkaian pukulan, terjangan, dan gigitan yang efektivitasnya lebih besar daripada keganasannya. Tidak ada kemuliaan dalam tindakan itu, hanya urgensi dingin untuk memberi makan satu hari lagi. Saat fajar, tulang-tulang yang memutih akan menjadi saksi bisu malam, di mana kelicikan kolektif sekali lagi menang atas kekuatan tunggal. Di tanah-tanah ini, hiena tutul dan singa tidak berbagi apapun kecuali kesunyian malam dan bau darah yang terus-menerus. Setiap pertemuan di antara mereka adalah negosiasi sengit yang menggunakan kekuatan kasar dan kelicikan kolektif untuk menguji batas kemampuan mereka. Jejak daging segar mengambang di udara, tanda pasti bahwa singa telah berburu. Dalam kegelapan, hiena mendekat. Mereka tidak diterima dengan kekerasan langsung, namun juga tidak dengan ketidakpedulian. Mereka mengintai di kejauhan sambil penuh perhitungan. Mereka tidak terburu-buru. Mereka paham betul bahwa ketidaksabaran akan dibayar dengan kematian. Kelompok pertama hampir tak terlihat maju dalam lengkungan terbuka. Geraman rendah, gertakan rahang, dan bayangan pun bertambah banyak. Sedikit demi sedikit, hiena mulai menguasai wilayahnya, mendorong batas tak kasat mata dari kewaspadaan kucing. Tidak ada serangan frontal, hanya pengepungan terus-menerus yang melelahkan dan membingungkan. Singa-singa menjaga harta rampasan, tetapi setiap menit yang berlalu akan mengubah keadaan. Dengan jumlah yang lebih banyak, para hiena menggandakan tekanan. Mereka mendekati pagar, memecah keutuhan kucing-kucing, memisahkan yang termuda, dan mengalihkan perhatian yang paling lelah. Singa-singa itu mundur beberapa langkah, cukup untuk memberi kesempatan kepada hiena menempati ruang tersebut. Ketika momen itu tiba, tidak terjadi ledakan kekerasan, melainkan kemunduran singkat yang tak terelakkan. Singa-singa itu langsung mundur, dan hiena menerkam sisa-sisa itu dengan urgensi yang hening. Mereka tidak merayakan. Tidak ada kebanggaan dalam kemenangan itu. Yang ada hanya keyakinan telah bertahan cukup lama. Saat fajar menyingsing, yang tersisa hanyalah serpihan-serpihan yang berserakan dan bau busuk yang menempel di tanah. Di sini, di mana tidak ada kekuatan yang abadi, para hiena memaksakan kehendak mereka, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kegigihan. Karena di medan yang keras ini, terkadang kegigihan lebih berharga daripada raungan. Tidak ada makhluk yang lebih disalahpahami di negeri ini selain hiena tutul. Dari kejauhan, siluetnya tampak berantakan, tidak rata, seolah-olah tubuhnya telah dirakit dari potongan-potongan yang tidak terpisahkan. Kaki depannya lebih tinggi daripada kaki belakangnya, membuatnya berjalan miring, langkahnya patah-patah, kontras dengan keanggunan kucing. Tetapi, tubuh yang tampak canggung itu adalah alat yang sempurna, ditempa oleh adaptasi selama berabad-abad untuk melawan, bukan untuk mempesona. Di dalam, hiena memiliki mesin yang dirancang untuk menahan apa yang tidak dapat ditahan oleh hiena lain. Rahang mereka memberikan tekanan yang mampu menghancurkan tulang, memecahkan tengkorak, dan membelah tulang belakang dengan mudahnya, yang bahkan membuat kucing besar pun iri. Perut mereka mencerna sum-sum tulang, urat, kulit kecoklatan, dan tulang rawan tanpa kesulitan. Jika karnivora lain hanya mengambil daging, hiena memanfaatkan segalanya.
bukan sebagai tanda kesengsaraan, tetapi sebagai strategi bertahan hidup dalam lingkungan di mana tidak ada sumber daya yang dapat dianggap remeh. Mereka tidak malu dengan ketenaran mereka. Mereka mewujudkannya. Mereka pada dasarnya adalah pemulung. Dan mereka menganggap sisa-sisa bukan sebagai penghinaan melainkan keuntungan evolusi. Namun, ketika keadaan menghendakinya, mereka juga berburu dengan efisiensi yang mengabaikan kesan lemah. Mereka paling sering melakukan ini secara berkelompok, menggunakan taktik yang jarang gagal. Mereka melecehkan, membubarkan, meruntuhkan pertahanan korban, dan menguras habis daya tahan mereka. Setiap individu tahu perannya, setiap gerakan merespons logika tak terlihat yang hanya mereka yang mengerti. Perburuan hiena bukan tentang kecepatan brutal seekor cheetah atau penyergapan mematikan seekor singa. Ini adalah upaya kolektif, di mana jaring menutup perlahan dan mulus. Apa yang kedengaran seperti tawa sinis di telinga manusia, bagi mereka adalah bahasa yang sangat halus. Tawa yang pecah mengomunikasikan jangkauan, urgensi, frustrasi, atau penemuan. Nada yang tinggi dan berulang-ulang menandakan mendekatnya peluang. Geraman yang dalam dan nyaring mengundang rasa hormat. Bahkan di malam yang paling gelap sekalipun, tanpa melihat satu sama lain, hiena membuat peta pendengaran yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang ada di sana, di mana mereka berada, dan apa niat mereka. Kekacauan bunyinya, pada kenyataannya merupakan simfoni peringatan dan strategi. Namun ada satu ritual yang tidak dapat dipahami. Salam. Setiap kali dua hiena bertemu, mereka mendekat dengan hati-hati dan saling mengendus daerah genital. Ini adalah tindakan yang singkat, teliti, dan penting. Di sana hierarki ditetapkan, luka lama terdeteksi, aroma semangat atau kelelahan tercium. Tidak masalah apakah mereka terpisah selama beberapa menit atau beberapa hari, kontak itulah yang menentukan siapa yang maju, siapa yang menyerah, siapa yang menunggu. Apa yang tampak aneh bagi spesies lain, mungkin merupakan protokol yang tidak mungkin salah bagi mereka. Organisasi sosial hiena tutul merupakan salah satu yang paling kaku di kerajaan hewan. Betina memerintah dengan tegas, dan keturunan betina dominan lahir dengan hak istimewa turun-temurun yang tak pernah bisa ditantang oleh pejantan. Dalam struktur yang tak kenal lelah itu, bawahan tahu bagaimana cara menunggu. Bukan karena pasrah, tetapi karena mereka paham bahwa waktu dan kesempatan adalah sekutu terbaik mereka. Dan mungkin hal yang paling membingungkan bagi siapapun yang mencoba mengukur mereka dengan standar predator lain adalah ketidakpedulian mereka yang mutlak terhadap kebesaran. Hiena takkan pernah mencapai kemegahan simbolis singa atau kehebatan macan tutul. Namun mereka juga tak mencarinya. Keberadaannya adalah kehidupan yang rahasia dan gigih, yang terdiri dari pengepungan di malam hari, tulang-tulang yang patah, dan kemenangan-kemenangan yang memalukan. Mereka tidak menginginkan tahta karena mereka tahu bahwa di tanah ini raja-raja akan tumbang, tetapi mereka yang melawan tetap bertahan. Oleh karena itu, ketika singa meninggalkan mangsanya yang setengah dimakan, hienalah yang mengklaimnya. Mereka tidak terburu-buru maju tanpa pikir panjang. Mereka mengepung, menilai, mengikis kemauan orang-orang yang masih menonton. Dan ketika angka dan malam berpihak pada mereka, mereka mengambil alih tempat yang ditinggalkan orang lain. Ini bukan penaklukan atau penghinaan. Ini cara menulis tentang keabadiannya. Apa yang bagi sebagian orang merupakan kehidupan yang menyedihkan, bagi mereka merupakan bentuk pemerintahan yang tidak disebutkan namanya. Sebuah strategi yang tidak mencolok yang telah berhasil selama beberapa generasi. Di negeri tempat segala sesuatunya berubah dan tak ada yang berkuasa lama, hiena tutul memilih untuk tidak unggul, tetapi bertahan. Dan ketika cahaya terakhir siang hari surut dan suara-suara malam menjadi tegang, tawa yang pecah dan terus-menerus itu kembali memenuhi udara. Ini bukan lelucon, ini peringatan. Sebuah tanda bahwa mereka masih di sana, menunggu. Seperti biasa, tubuh hiena tutul adalah alat yang dirancang untuk bertahan lama. Setiap otot dan tulang memiliki fungsi yang lebih dari sekadar penampilan.
Di balik kulit itu, yang lapuk oleh debu dan luka, tersembunyi sebuah mesin yang dirancang untuk bertahan hidup sementara yang lain gagal. Rahang mereka tidak diciptakan untuk gigitan mematikan seekor kucing, tetapi untuk sesuatu yang lebih kasar dan primitif, menghancurkan. Saat mereka mendekat ke tulang, tekanannya dengan mudah melampaui tekanan yang dapat diberikan oleh karnivora Afrika lainnya. Otot-otot yang mengendalikan gerakan ini tegang dan berserat, tertanam dalam tengkorak yang kuat, yang dirancang untuk menahan ketegangan ekstrem tanpa patah. Kekuatannya tak tertandingi, brutal dan presisi, dan di balik rahangnya, leher hiena dengan nyaman menahan mangsa yang beratnya 2 kali lipat, mengguncang tubuh yang mati atau mencabik-cabik sisa-sisa tubuh yang mengeras karena panas. Namun apa yang terjadi setelah daging dan tulang itu bahkan lebih kejam. Lambung hiena beroperasi dengan reaksi kimia yang hampir seperti korosi. Bagian dalamnya mempertahankan pH yang sangat rendah sehingga dapat melarutkan fragmen tulang dalam hitungan jam. Tendon kering, sumsum busuk, dan tulang rawan yang melunak karena pembusukan diubah menjadi makanan tanpa organisme berubah sedikit pun. Ketika daging menjadi berbahaya bagi yang lain, hiena mengubahnya menjadi energi. Mencerna apa yang tidak dapat dicerna bukanlah suatu pilihan. Itu adalah spesialisasi mereka. Namun, kemampuan itu tidak akan berguna tanpa pertahanan kekebalan yang sama kuatnya. Hiena memiliki salah satu sistem kekebalan terkuat di antara karnivora Afrika. Mereka tidak hanya tahan terhadap bakteri umum yang tumbuh subur dalam daging segar, tetapi juga bakteri yang mengubah bangkai menjadi sarang racun. Di dalam tubuh Anda, koloni mematikan Clostridium, Salmonella, dan Bacillus anthracis menemukan musuh yang kebal. Jika pembusukan menciptakan tempat berkembang biak yang tidak bersahabat bagi karnivora lain, hiena makan tanpa demam, tanpa infeksi, tanpa rasa takut. Sebagian dari kekebalan yang kuat itu terletak pada banyaknya antibodi alami yang tersebar di seluruh aliran darah dan jaringan lunak Anda. Agen yang selalu siaga ini berpatroli di setiap organ dan setiap luka untuk mencari penyerang. Air liur hiena yang kasar dan memiliki pH basa mengandung protein antimikroba yang mampu meminimalkan infeksi yang disebabkan oleh perkelahian terus-menerus dalam kawanan atau oleh mencabik mangsa. Bahkan gigitan yang dalam pun sembuh tanpa mengeluarkan cairan disegel oleh biokimia alami yang mencegah pertumbuhan bakteri. Perisai fisiologis ini dilengkapi dengan adaptasi genetik yang unik. Hiena mempertahankan tingkat keragaman yang tinggi pada gen kompleks histokompatibilitas utama yang bertanggung jawab untuk mendeteksi dan menetralkan patogen. Variabilitas ini memungkinkan mereka mengenali berbagai macam bakteri dan virus, bereaksi cepat sebelum infeksi menyebar. Ini adalah keuntungan tak kasat mata yang melindungi bukan saja individu tetapi juga seluruh struktur sosial klan yang hidup berdampingan, berhadapan, dan terus-menerus bersentuhan dengan sisa-sisa yang terkontaminasi itu. Bakat memakan bangkai yang paling tua dan paling terkontaminasi akan mematikan bagi karnivora lainnya. Di sini, di bawah terik panas sabana, mayat membusuk dalam beberapa jam. Darah mengental, daging berfermentasi, dan bakteri mematikan berkembang biak pada tingkat yang tak terlihat. Namun, dalam tubuh seekor hiena, ancaman itu tak punya tempat. Apa yang dianggap kematian bagi orang lain, bagi mereka adalah kesempatan tak terbatas. Bahkan luka terbuka yang umum terjadi pada spesies yang saling mencabik untuk mendapatkan makanan dan dominasi, jarang terinfeksi. Spesimen ini tahan terhadap luka dalam, gigitan, dan robekan tanpa menunjukkan tanda-tanda demam atau sepsis. Pertahanan alami beredar di jaringan mereka, meminimalkan risiko infeksi sehingga mereka dapat terus berburu, makan, dan bertarung tanpa menjadi lemah. Itu adalah tubuh yang diciptakan untuk bertahan. Bahkan ketika daging orang lain telah menyerah untuk membusuk, pada tingkat yang tak terlihat, genetika mereka mempertahankan keragaman luar biasa dalam gen yang mengatur pertahanan imun. Repertoar yang beragam ini memungkinkan mereka menghadapi berbagai penyakit yang dapat memusnahkan spesies lain. Di mana yang lain tumbang, hiena tetap ada. Jadi,
Apa yang bagi sebagian orang tampak seperti kehidupan yang menyedihkan, terbuat dari potongan-potongan dan bangkai, sebenarnya merupakan strategi yang halus. Sebab sementara daging segar sulit didapat dan raja-raja siang bersembunyi di balik bayangan, mereka menjelajahi pinggiran, melahap apa yang tidak dapat disentuh orang lain. Bukan karena putus asa, tetapi karena tubuhnya yang ditempa oleh seleksi tanpa henti selama berabad-abad, mampu memberikan keuntungan itu. Saat fajar menyingsing, ketika bangkai-bangkai telah menjadi tulang-tulang yang memutih, kotorannya yang keras dan pucat karena kelebihan kalsium akan tetap tersisa sebagai tanda pencernaan yang sempurna. Ini adalah bukti bisu akan kemampuan mereka untuk mengekstrak setiap serat dari mangsanya. Di negeri-negeri ini, kekuatan yang nyata dirayakan melalui larinya seekor ceetah atau auman seekor singa. Namun, kekuatan sejati tidak selalu terlihat. Terkadang, kekuatan itu terletak pada apa yang bertahan seiring berjalannya waktu. Dan tidak ada makhluk yang bertahan hidup seperti hiena tutul. Namun, ketahanan ini bukanlah keingintahuan yang terisolasi. Ketahanan ini merupakan fondasi yang membangun kelangsungan hidup spesies ini di salah satu lingkungan paling keras di planet ini. Kombinasi kekuatan rahang, pencernaan yang lancar, dan kekebalan tubuh yang tak tergoyahkan tidak hanya memungkinkan mereka memakan jeroan. Hal itu telah menjamin mereka mendapat tempat di mana yang lain telah menghilang. Selama berabad-abad, saat kekeringan parah memusnahkan banyak ternak dan epidemi yang dibawa oleh bangkai berpenyakit menghancurkan populasi singa, macan tutul, dan anjing liar, hiena tutul tumbuh subur. Di mana daging yang membusuk menjadi sumber kematian bagi semua, mereka terus makan, kebal terhadap racun, bakteri, dan demam yang mengganggu keseimbangan alami pada spesies lain. Dalam skenario penurunan massa inilah spesialisasinya menunjukkan dimensi sebenarnya. Ini bukan eksistensi marginal atau peran sekunder. Hiena tidak menempati apa yang ditinggalkan orang lain, melainkan apa yang tidak dipersiapkan orang lain. Dan dalam logika keras negeri ini, bentuk perlawanan ini jauh lebih berharga daripada unjuk kekuatan apapun. Keberhasilannya tidak bergantung pada perburuan yang sempurna, melainkan pada kemampuan bertahan hidup dari segala ketidaksempurnaan. Jadi, ketika kawanan besar migrasi itu bubar, ketika para predator mundur karena sakit atau lapar, dan bangkai berlimpah dalam panas yang dapat mengurai daging dalam hitungan jam, hienalah yang melintasi medan kematian ini dengan langkah tak terputus. Karena ketika orang lain jatuh, mereka tetap bertahan. Dan mereka akan terus begitu. Ada makhluk yang mendominasi lanskap hanya karena kehadirannya. Mereka mengumumkan diri dengan suara mereka, menandai medan dengan langkah mereka, dan tak takut konflik. Dan ada pula yang memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena pilihan. Di pinggiran Afrika, tempat sabana mulai menutupi tebalnya hutan lebat yang tersembunyi. Seorang pemburu berjalan sendirian di antara bayangan tebal dan jalan setapak yang tersembunyi oleh akar dan semak belukar. Tak ada gemuruh, tak ada kawanan. Hanya siluet yang menyelinap tak terlihat, nyaris tak terdengar oleh gemerisik dedaunan saat mereka mendekat. Macan tutul tidak berbagi rute dengan predator besar lainnya. Ia tidak menantang hierarki, ia menghindarinya. Ia lebih menyukai hutan samping, di mana dedaunan menutupi segalanya dan bahaya menyebar secara berkelompok. Tak ada paparan di sana, tapi juga tak ada sekutu. Dia tak membutuhkan mereka. Dia berburu sendirian. Dia membunuh sendirian. Dia mencari makan sendirian. Dan ketika ia menemukan jejak baru kawanan singa, ia berbalik tanpa suara, mengubah arah, dan menunggu. Karena dalam tarian bertahan hidup ini, kesalahan pertama adalah kesalahan terakhir. Tanda-tandanya sangat minim. Goresan di dahan, yurin di batang pohon yang bengkok. Tanda-tanda yang hanya bisa dibaca oleh macan tutul biasa. Segala yang lain adalah kamuflase, pencegahan, strategi. Dan meskipun ia merupakan salah satu predator paling efektif di benua itu, ia tidak merasa berkewajiban untuk berburu kecuali diperlukan. Jika dia tiba di suatu tempat terbuka dan menemukan mangsa segar, setengah ditinggalkan oleh pemburu lain, dia tidak ragu-ragu. Dia mendekat, memeriksa, lalu menyuapi. Dia tak bertanya siapa pemiliknya. Dia tak peduli, dagingnya ada di sana.
Dan hutan tidak menghargai etika, ia menghargai kecerdasan. Ini tidak membuatnya kurang mematikan. Malah, ia justru lebih efisien. Karena macan tutul tidak mencari kejayaan, ia mencari kesinambungan. Oportunisme dalam kasusnya bukanlah suatu keharusan, itu adalah kemungkinan yang ia pilih untuk digunakan ketika kesempatan itu muncul. Sebab bahkan di antara orang-orang hebat, gengsi tidak sebanding dengan nilai kehidupan di hari berikutnya. Singa berebut bangkai dengan singa lain, hiena berebut bangkai dengan hiena lain. Di hutan dan sabana tak seorang pun makan dengan bangga, mereka makan apapun yang tersedia. Dan ketika tak ada apa-apa, macan tutul memanjat pohon menunggu malam tiba lalu memulai lagi dari awal. Dia tak pernah putus asa, dia tak pernah terlalu mengekspos dirinya. Dia bisa berburu dan memang begitu, tapi kalau dia bisa menghindarinya, dia juga bisa berburu. Isyarat ini menghancurkan ilusi hierarki yang kaku, ilusi kemurnian predator. Karena di sini semua orang mengambil apa yang mereka bisa. Dan jika itu berarti menunggu orang lain membunuh, ya sudahlah. Ketika ia menghilang ke dalam vegetasi, ia tak meninggalkan jejak. Ia meninggalkan pelajaran. Di ekosistem tersembunyi ini, bahkan pemburu paling mematikan pun memanfaatkan apa yang ditinggalkan orang lain. Dan dalam keheningan yang tak terlihat itu, macan tutul menegaskan apa yang menguasai setiap hutan lebat. Kekuatan sejati bukan terletak pada menyerang, tetapi pada mengetahui kapan tidak boleh. Di hutan lebat, di mana cahaya nyaris tak menyentuh tanah dan udara dipenuhi kelembapan dan bisikan, bertahan hidup tidak selalu soal kekuatan atau kecepatan. Seringkali, kelicikanlah yang menentukan nasib. Selama ribuan tahun, alam telah menghadiahi para pemburu paling terampil, mereka yang mampu memanjat, mengintai, dan menangkap dengan presisi. Namun hal itu juga memberi ruang bagi mereka yang lebih suka menunggu, bagi mereka yang memilih memanfaatkan apa yang belum selesai dilahap orang lain. Dalam lingkungan tertutup ini, oportunisme menjadi strategi yang sama berharganya dengan perburuan aktif. Hewan seperti rubah merah bergerak dengan sabar melalui semak belukar, waspada terhadap tanda-tanda mangsa yang baru ditangkap, mampu mengubah taktik mereka dalam sekejap. Macan tutul yang ahli dalam sembunyi-sembunyi, menghindari pamer dan mencari perlindungan di semak-semak, memungkinkannya menggabungkan berburu dengan menunggu. Jauh di atas, siamang berkomunikasi dengan suara yang menembus hutan, mencari buah matang atau memperingatkan bahaya, sambil memanfaatkan sumber daya yang tersebar dan asing ketika ada kesempatan. Hewan-hewan ini tidak lemah atau kecil. Mereka ahli dalam membaca denyut ekosistem, di mana setiap gerakannya dapat menentukan. Mereka menunggu saat yang tepat, mengetahui kebiasaan tetangganya, dan memahami bahwa alam tidak memberi penghargaan kepada keberanian yang tak terukur, melainkan efisiensi yang diam-diam. Setiap potongan daging yang tertinggal setelah berburu, setiap buah yang jatuh atau serangga yang menyelesaikan siklus hidupnya adalah bagian dari sistem yang kompleks di mana setiap orang memainkan peran yang sangat penting. Para pemulung dan oportunis hutan adalah penjaga keseimbangan yang tak terlihat ini, yang bekerja dalam bayang-bayang untuk menjaga kesehatan hutan. Tak peduli apakah mereka berburu atau menunggu, apakah mereka memanjat atau bersembunyi. Kelangsungan hidup di dunia tersembunyi ini bergantung pada kecerdasan untuk beradaptasi, memanfaatkan, dan bertahan. Di setiap daun, di setiap dahan, di setiap jalan yang terlupakan, kehidupan diperbarui berkat mereka yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuatan yang menjatuhkan, tetapi pada kesabaran yang memastikan kelangsungan generasi mendatang.